ada Ibrahim, ada Sintutura, ada Diyawi, ada Kasidah Muda. Silakan baca. Di sana diurutkan. Di riwayat itu menurut Maulid yang pertama dilakukan pada tahun 1411 oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, raja di Mesir. Itu mengumpulkan seluruh pejanda, seluruh sastrawan, seluruh budayawan, lalu melahirkan sebuah kitab ternama yang dimenangkan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Ja'far dari sebuah kampung bernama Desa Barsanja. Dia lahir di Desa Barsanja, makanya disebut Al-Barsanji. Cuma kalau lahirnya di Raja Wali, tidak mungkin Raja Wala, karena tidak mungkin Raja Wali, kan begitu. Imam Bukhari sebenarnya bukan itu nama aslinya. Ahli hadis, dia lahir di Desa Bukhara, maka disebut Bukhari. Bagaimana kalau dia lahir di Tanjung Harapan? Apakah disebut Tanjung Harapani? Ya Allah wa'ala bisawab. Karena itu namanya ya unisbah, dinisbahkan ke sana. Amin gitu ya. Saya lanjut. Nabi Muhammad ada 3 peristiwa besar ketika lahir. Yang pertama api majusi, api abadi Adam ketika Muhammad SAW lahir. Kedua, terjadi tsunami pertama kali dalam sejarah peradaban manusia. Karena tsunami itu adalah bahasa Jepang. Tsunami itu bahasa Jepang. Orang Jepang yang ngasih nama empeng yang pecah di dasar laut, kemudian menimbulkan efek tektonik, maka itu namanya tsunami. Itu bahasa Jepang. Tsunami pertama terjadi ketika Rasul lahir dengan terjadinya kekisruhan di Persia Romawi. Pada saat yang barat ada cahaya nembus ke langit. Itu pemujizat Rasulullah ketika lahir. Kalau sekarang anak-anak lahir yang banyak itu balon happy birthday, ya kan? Ada balon, ada apa? Ya. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, sekarang ini beda tipis mana bid'ah, mana taqwa, mana bid'ah, mana budaya, mana bid'ah, mana al-hadarah, al-hadarah al-insaniyah, perkembangan, atau istilahkan bahasa lugu. Itu perbedaannya. Kadang-kadang kita sulit membedakan, asalkan baru orang bilang bid'ah. Contoh maulid, saya beberapa tempat keliling ada yang bilang maulid itu bid'ah. Saya mengutip apa yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah itu tidak ditemukan dalam syariat Islam. Tapi perlu dipahami mana syariat Islam, mana thaqafi, mana budaya, man al-hadarah kebangkitan, kemajuan, mana namanya an-numu perkembangan atau tansiah dalam istilah orang Arab. Ini jangan tidak mengerti. Kita berpatokan dengan satu ilmu, kita berpijak pada satu pengetahuan, maka terjadi yang disebut dengan taklid kita. Kalau kita mau merujuk, karena al-rujuk adalah wajib menurut kaidah usul, kembali kepada yang besar, yang mabda al-asasi, memang suatu kewajiban. Kalau kita flashback kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, maka sampai hari ini termasuk saya dan kita sekalian tidak ada yang mampu meniru Nabi. Pakaian yang kita pakai hari ini apakah sunnah Nabi? Bukan. Orang Arab semua pakai gamis karena memang itu thaqafah fil Arab, itu budaya orang Arab. Karena dulu tidak ada konveksi di Arab. Kalau sekarang ada konveksi, tinggal ikut tata boga di SMK, sudah diajari. Al-khayyat, al-khuttat, penjahit itu tidak ada zaman itu. Makinatul khayyat tidak ada, mesin jahit tidak ada. Rasul kalau sobek bajunya jahit sendiri. Kadang menggunakan jarum dengan buatan sendiri dari beberapa tulang-tulang onta, kadang ujung jarinya dimasukkan. Tapi apa kita
warna yang Nabi cintai untuk umatnya adalah warna putih. Tapi warna yang Nabi sayangi untuk dirinya, sorbannya itu warna hijau. Dan Nabi itu meletakkan sorban di kiri. Seperti itu. Silakan baca sejarah-sejarah seperti Tarikhun Nabawi. Kalau di Indonesia yang terkenal karangannya Imam Munawwar Khalil dari Bangkalan. Itu Bulan Ciut. Atau karangan Jamal Afgan juga ada. Itu Cilik. Silakan aja. Indonesia hari ini literasi yang kayak apa? Literasi kita sekarang handle. Literasi kita sekarang ya Al-Maktuba dilihat yang ada di tangan namanya Android. Kita pegang. Kata Nabi, saya ingat sekarang budaya Android kita ya. Saya pun kadang-kadang kalau ingin menukil sejarah buka HP. Tapi kalau saya setelah buka HP, saya cari masternya, saya carinya, saya ketik sumbernya apa, kemudian saya cari kitabnya. Kitab itu saya buka lagi. Kalau sekarang kan orang ngaji di Google, habis di Google pesantren Yahoo, begitu ya, mahat Google. Tapi insya Allah, itu beberapa menit saya. Gimana? Masya Allah. Benar gak ya? Nabi itu ada peristimewaannya, saya dikasih saja. Itu pada budaya orang Arab. Kalau lahir Kastaningrad, orang yang keturunan bangsawan, Nabi kan termasuk bangsawan dari suku Quraisy. Begitu lahir Nabi, itu ada maklumat tidak boleh disusukan oleh Aminah binti Wahab atau ibunya. Maka Nabi disusukan selama 2 pekan oleh seorang wanita bernama Suailah. Setelah lewat 2 pekan, baru ada ibu susuan datang namanya Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Kalau bahasa Quran, walwalidatu yurdina auladahunna, seorang yang hamil, perempuan yang hamil menyusui itu batasnya 2 tahun. Kamu itu bahasa Quran. Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu sampai usia 2 tahun. Tetapi beliau pada usia itu masih berada dalam lingkungan Halimatus Sa'diyah hingga usia 4 tahun. Ketika Nabi 2 tahun usianya, turun Jibril. Nasalallahu Jibril, menurunkan Jibril untuk dilakukan operasi sesar. Tapi operasi sesar itu bukan membelah perut seperti melahirkannya ibu, tapi dia diambil bagian dadanya dengan menggunakan telunjuk, diambil sifat-sifat al-hasan, sifat tengil, sifat diri, sifat benci, diangkat karena dia calon Nabi. Itu pada usia 2 tahun di bawah pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Setelah itu tertutup kembali seperti semula. Nabi pada usia itu sudah ikut menggembala kambing dengan ibu susuannya. Jadi bahasa Perancisnya sampai 2 tahun Nabi kita, baru 2 tahun Nabi itu sudah menggembala kambing. Bahasa Portugisnya 6 tahun kanjeng Nabi niku wis ngamon wedhus. Nabi baru 2 tahun sudah pelihara kambing. Jadi seorang pelopor bisnis luar biasa. Kalau kita 2 tahun, jangankan 2 tahun, 2 tahun lebih kita belum ada kalimat yang lancar kita sampaikan. Kalau Nabi usia 2 tahun bisnis gembala kambing, yang kedua takkan bil fusha. Nabi itu sudah bisa berbicara fasih. Seluruh kaidah-kaidah kehidupan sudah dipaham. Masih 2 tahun. Kalau kita 2 tahun, paling ada 4 kata maksimal kalimat yang dihafal. Apa itu? Papa, mama, ya kan? Min, tete, itu aja. Kalau usia 2 tahun, makanya bapak-bapak yang punya anak 2 tahun dijaga. Apalagi sekarang brainnya anak-anak lancar. Takutnya di siang hari anaknya main, bapaknya lagi di rumah.
Ada tamu nanya, bapakmu mana? Bapak kakek mama. Bahaya itu, suren nanti. Kalau Nabi tidak 2 tahun lancar. Usia 4 tahun dilepas. Kemudian dia tinggal oleh ibunya, itu apa namanya, dia ibunya yang bernama Aminah binti Wahab sampai usia 6 tahun. Setelah 6 tahun, timbul rasa kerinduan ingin menjenguk makam bapaknya di Mekah. Dilakukanlah perjalanan dari Yasrib Madinah menuju Mekah. Sampai di Abwa, Aminah meriang, demam. Ternyata itu membuat dia tutup usia, maka Nabi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Makam ibunya di Abwa. Bagi yang sering umrah pasti tahu, bagi yang pernah haji pasti tahu. Saya dulu masuk di Abwa mulai pada tahun 92. Ketika sempat sekolah di Ma'had Imam, saya sempat sekolah di namanya Ma'had Ulumul Islamiyah wal Arabiyah di Mamlakah Saudi Arabia tahun 92 itu. Saya di sana belajar, saya sempat ke Abwa. Cara orang Indonesia biasanya kita itu lata, cari makamnya Hawa, cari makamnya Adam, sampai ke Hijaz, ke Sudan, sampai ke Maroko, kemana-mana kami tak kali itu. Sampai seluruh makam terakhir jatuhnya di pemakaman Baqi. Saya lanjut. Kemudian setelah dia meninggal, diasuh oleh kakeknya. Dari usia 6 tahun, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Selama itu asuh dengan baik. Usia 8 tahun kakek meninggal. Lalu pindah pengasuhan ke pamannya bernama Abu Thalib sampai usia 50 tahun. Setelah meninggal Abu Thalib, terjadi gonjang-ganjing. Itulah banyak bahasa kita sekarang, ada orang-orang yang menteror Nabi. Maka Nabi berhijrah ke Taif mencari perlindungan. Ternyata orang Taif di usia 51 tahun tidak diterima. Itulah sejarah dalam Al-Quran dijelaskan, sejarah dalam hadits Nabawi dijelaskan. Ketika Nabi ke Taif, orang Taif melempari dia dengan Nabi duka, termasuk tulang otak. Dilempari batu, lecet-lecet ke Nabi. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebelum ke berturun, Muhammad, wahai Muhammad, berikan aku izin, aku ingin hancurkan Taif. Tapi tidak, dia bilang mereka tidak tahu. Itu luhurnya akhlak Nabi. Selanjutnya, kemudian Nabi dalam persimpangan jalan itu menikah usia 25 tahun, mendapatkan seorang janda bernama Khadijah binti Khuwailid. Dia mendapat Khadijah di usia 40 tahun. Putra dari Nabi dari sekian istri, mulai dari Khadijah sampai dengan Aisyah itu 7 orang. 4, maksudnya 4 laki-laki 3 perempuan. Terima kasih masih bersama saya. Tadi ada yang bilang sampai di mana tadi? Sekarang ada orang ikut Nabi, yang mau diikuti Nabi itu istri lebih dari 1. Kalau ditanya sejarah Nabi, dia bilang Nabi itu istrinya 9. Bahkan ada riwayat mengatakan laisa 9, bukan 9, innama 11, tapi itu adalah 11. Ada yang bilang begitu. Zaujatun Nabi Rasulullah SAW laisa 9, innama 11, tapi 11. Tapi apapun kata orang, biarlah, itu Nabi. Lebih dari 1 istrinya, tapi cuma 1 yang gadis. Sekarang ada orang cari istri lebih dari 1, tapi selalu cari daun muda, kayak teh pucuk. Itu kan salah. Kalau mau nikah lagi silakan. Memang laki-laki mau izin, tidak ada syariatnya harus izin sama istri. Tidak ada syariatnya itu. Hanya undang-undang ketatanegaraan PP 10 yang mengatur tahun 71 itu. Suami yang baik adalah berdiplomasi dengan istri. Wallahu a'lam. Kita kembali.
Nabi nikah seperti itu, kemudian Nabi diangkat Rasul usia 40. Pada saat usia 40, nasalallahu wahyan, Allah menurunkan wahyu untuk awal marrah, untuk pertama kalinya di Gua Hira. Alladzi yang dibawa amalahu Jibril, yang dibawa oleh Jibril. Ayat yang turun 5 ayat. Ayat yang pertama, Iqra, bacalah, renungkanlah. Ini berbicara tentang Iqra karena ini Darul Ilmi. Saya ingin meluruskan satu ilmu. Banyak orang berani mengatakan Nabi itu ummi. Banyak sekali orang mengatakan Nabi ummi. Sementara ummi dalam bahasa, kalau kita baca ini apa namanya, artinya secara etimolog, kalau kita baca ensiklopedia juga, ummi itu artinya buta huruf. Siapa yang berani mengatakan Nabi buta huruf? Kalau menurut Kasman, ummi itu artinya manusia yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Itu namanya ummi. Berani ente bilang Nabi buta huruf, siap-siap ente tidak dapat syafaat. Nabi bukan ummi buta huruf. Nabi hanya tidak pernah di bangku sekolah. Nabi hanya tidak pernah di formal. Tapi pendidikannya apa? Environmental ilmu. Itu pendidikannya. Kemudian Nabi, bukan Nabi lah. Sekarang aja banyak orang honoris causa. Tidak sekolah juga itu. Doktor honoris causa. Hasil. Kalau Nabi lebih tinggi dari itu, kenapa? Instrukturnya, murabbinya, dosennya Jibril, imam para malaikat. Kalau kita siapa dosennya? Kita baru ngaji aja, satu guru sudah kelimpungan, merasa jago, merasa paling ahli, merasa paling sahih, merasa paling alim. Padahal tidak. Allah bilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang berilmu. Maka ini Darul Ilmi. Jadi tolong janganlah dikatakan Nabi Muhammad itu buta huruf, tapi katakan ke mereka qul lahum, sampaikan ke mereka semuanya. Ada mana ummi laysat lahu dirasa kama darastum bil madrasah. Dia tidak mendapatkan pembelajaran sebagaimana engkau sekolah, tapi dia langsung. Itulah sebabnya Allah bilang di ayat kelima, allazi allama al-insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Itu wahyu pertama. Subhanallah. 30 menit sudah. Masya Allah, ada sudah lebih bonus. Saya kira demikian Bapak Ibu, banyak hal yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya kita singgung sedikit iman, ilmu, ihsan. Iman itu pertama yang dimaksud iman yang paling sederhana dulu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu ada 3 rentetannya. 1, dia harus menghormati tamu. Itu rukun iman. Iman pertama itu menghormati tamu. Alhamdulillah malam ini Darul Ilmi menghormati semua tamunya. Dari Darussalam, dari Al-Munawwarah, dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya wajib hormati. Ketika pulang nanti tidak saja dapat malai, tapi dapat juga kota. Iya betul. Kalau saya sampaikan malam ini juga perlu ilmu. Saya sebagai ustadz tingkat RT, di RT kemana-mana saya ceramah, saya tidak butuh bayaran. Biasanya ustadz kalau ditelepon itu pakai tarif, ya kan? Dan saat latih sekarang tarifnya minimal 50. Padahal orang pertama yang memperkenalkan dasar di YouTube itu namanya Yusuf Lamansa, ketua orang-orang Pinrang. Saya pernah ditawar untuk menggantikan dasar, tapi saya bilang saya tidak mau, saya bukan artis. Saya syuting TV One 6 episode lebih duluan saya daripada dasar, tapi saya tidak pergi di Jakarta. Kenapa? Garis tangan saya ada, tapi tanda tangan Pak Kanwil tidak ada.
Akhirnya saya tidak berangkat ke Jakarta. Cuma 60 episode saja. Bapak kalau ke bandara ke SDM ada pagi-pagi tayangan Mutiara Hati, masih kadang-kadang syutingan saya muncul. Bahkan saya sendiri pernah nonton diriku di TV. Lucu juga ya. Tapi ingat, saya sampaikan ke panitia, saya tidak butuh bayaran, saya tidak butuh amplop. Ada yang bilang, tapi isinya Pak? Tidak, saya harus jelaskan. Haram hukumnya kalau ada ustaz ceramah minta dibayar. Siapapun dia. Haram Pak. Cuma kalau panitia undang tidak kasih, berdosa dia. Karena itu sekarang Pak, ilmu itu. Kau pergi ke praktek dokter aja, dipegang-pegang aja begini, ratusan sudah itu. Apalagi kalau dikasih laser, minimal 200. Nah, semua maaf ini teman-teman dari medis, saya tidak perlu masuk menyinggung, cuma sikit-sikit dikit ya. Itulah realitas. Ini ilmu, ini iman. Yang kedua kata Nabi, orang beriman kepada Allah, hari akhir dan Rasulnya setelah menghormati tamu, apalagi memuliakan tamu, apalagi menghormati tetangga. Tetangga itu kata Nabi, jarukum, tetanggamu itu arba'ina manzilah, 40 rumah yang ini di sebelah kananmu, wa fi aisari, di sebelah kirimu juga 40, bi amamaka wa fi oraika, di depanmu. Jadi berarti berapa itu? 160 rumah. Itu tetangga. Kata Nabi di hadis yang lain, kalau kau masak sesuatu jangan banyak tumis-tumisnya, apalagi nasi liko. Ada yang suka nasi liko ya? Apalagi cobek-cobek gitu. Yang tumis-tumis, yang aromanya tetangga bersin ahin-ahin, ente tidak kasih, itu dosa. Bahaya itu. Sementara sekarang kan begitu, kita punya anak, punya cucu, belikan mobil-mobil, suruh pamer ke tetangga. Itu sepeda listrik, bawalah ke situ, kasih lihat dia. Padahal Nabi larang. Kalau kita punya makanan apapun yang tidak bisa dibagi dengan tetangga, sembunyikan. Satu-satunya orang yang mengikuti sunnah Nabi, berbahagia orang Banjar. Orang Banjar itu ikuti sunnah Nabi. Satu ekor ayam bisa dimakan satu RT karena dibikin soto, banyak kuahnya. Ya. Pujur kalau pujur. Ya. Karena orang Banjar itu punya prinsip, lebih baik batihan haur wadah sakurang daripada batihan kulit wadah urang. Itu hebatnya orang Banjar. Tapi coba kalau orang Bugis, lebaran nasoleko, mulut nasoleko, naik rumah nasoleko, kering. Tapi orang Bugis, di sini ada Bugis kan? Tidak ada. Di sini tidak ada Bugis, di sini tidak ada Banjar, di sini tidak ada Jawa. Semua orang Raja Wali. Paham? Kalau Anda mengaku Jawa, Anda mengaku Bugis, Anda kaki. Mohon maaf ini. Sudah kemana-mana. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Allah bilang dalam Al-Quran, khalaqnakum min tin, khalaqnakum min turab. Aku ciptakan engkau dari saripan tanah. Kalian semua asalnya dari tanah. Jangan bedakan dari mana warna kulitmu. Syukur alhamdulillah kemarin kita terlahir orang Sunda. Kalau sampai lahir di Jawa Barat sebagai orang Sunda, harusnya punya prinsip nuanya kudu dienyakan, nu lain kudu dilainkan. Itu baru orang Sunda. Tapi kalau sampai ke sini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jangan pakai prinsip di mana bumi kupijak, di sana tanah kupatok. Nah, ini yang keliru. Nabi bilang, Allah bilang kita semua satu sama. Pak Ustadz, ini kenapa warna kulitnya putih? Ada ini putih, saya agak hitam. Kebetulan saya diciptakan dari tanah liat. Kalau beliau ini dari pasir putih. Iya kan? Semua dari tanah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bahwa Anda diciptakan dari tanah, silakan gosok ini tangan, akan keluar tanah dalam implementasi daging. Ini ilmu. Ya dong, ini dari kemudian semua dari tanah. Kalau ada orang susah diatur, diajak rapat
diajak kumpulan, mau pengajian, mau peringatan maulid, dirapat, dia setuju. Tapi begitu pulang rapat, ngoceh di luar. Sebenarnya tadi itu aku tidak cocok. Ini biasanya diciptakan dari tanah longsor, makanya susah. Ada juga orang itu selalu ada bikin hal. Di mana dia hadir pasti ada orang susah. Di mana dia muncul pasti ada orang kecewa. Kenapa? Dia diciptakan dari tanah senjata. Tidak ada sertifikatnya, makanya bikin susah jadi. Tapi kalau ada orang begitu dilihat hati kita damai, diajak bicara silaturahmi kita akur, diajak acara-acara kegiatan keagamaan dia selalu ikut, dia selalu memaafkan, dia selalu terima ittifaqna, maka orang ini diciptakan dari tanah suci. Tapi ada lagi satu, ada orang yang baru dilihat wajahnya langsung takut kita, dilihat mukanya tidak ada rasa tenang. Ini beliau yang tahu. Itu biasanya diciptakan dari tanah kuburan karena menakutkan. Ada juga ibu-ibu itu sedikit-sedikit kegusur, Ramayana, Robinson, Matahari, Al-Qamidi, Al-Qamat. Dia apa? Dia diciptakan dari tanah abang, Jakarta sono, dekat Senen. Jamaah, oh jamaah. Yang ketiga dari iman ini kata Nabi, setelah kau menghormati tamu, muliakan tamu, saling menghargai tetangga. Dan yang terakhir yang ketiga ciri orang beriman, kalau tahu sesuatu sampaikan dengan benar. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, kata Nabi, faliyakul khairan aw liyasmut. Itu ciri orang beriman. Kalau tidak paham, tidak tahu dasarnya, lebih baik diam. Tapi sekarang gara-gara pegang Android semua orang jadi tahu. Prabowo dibenci, SBY dibenci, Jokowi ada pembenci. Saya ingat dulu Jokowi dua periode itu kalau orang Jawa Timur benci Jokowi. Tapi kalau orang Jawa Tengah sampai ke Barat senang Jokowi. Dalam bahasa Jawa, dalam hitungan hana caraka, bahasa orang Jawa. Kalau bahasa orang Bugis Makassar itu apa? Kagamah gitu ya. Kalau orang Arab kabatak gitu. Itu dalam hitungan huruf-huruf itu tulisan Jokowi sama. Tapi kalau orang Jawa Tengah yang baca, orang Jogja, Surakarta, Magelang dan sekitarnya, Jokowi dibaca Jokowi. Berarti itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Perancis, dia tahu Jokowi. Tulisannya Jokowi dibaca Jokowi. Tapi kalau orang Blitar, Madiun, Jawa Timur membacanya, dia tidak bilang Jokowi, tapi Jokowi. Nah ini ilmu lagi nih, cuma bukan ilmu tarikh, cuma ilmu yang sudah terlewatkan. Kita doakan semoga Prabowo bisa menegakkan, bukan menegakkan demokratisasi ala Soeharto karena mertuanya, bukan, tapi mengembalikan para orang-orang yang memakan harta Indonesia dengan sendirinya. KPK sudah ratusan triliun yang disita. Tinggal tugas kita, apakah mahasiswa berani bersuara, umat Islam berani berdoa. Semoga uang dan ratusan triliun yang disita negara itu segera dibagikan ke masyarakat dalam asas manfaat. Kan tidak tahu itu uang kemana. Katanya disita negara, diambil kejaksaan, diambil KPK, tapi kita tidak tahu pertanggungjawabannya. Asas solvabilitas, rentabilitas, akuntabilitasnya sampai hari ini kita juga tidak tahu. Ini hanya mengingatkan orang Islam. Saya bukan bermaksud provokasi, dan ini juga bukan agresi, ini juga bukan solusi. Ini hanya sebuah pendapat, bukan juga argumentasi. Dan terakhir, jangan dilapor polisi, nanti aku dijebloskan ke terang besi. Masih satu stase. Ini bahasa Perancis, ya. Bagaimana? Kembali kepada setelah iman, ilmu ya. Ilmu. Kalau ilmu, insya Allah semua dapat ilmu. Ilmu itu ada dua. Imam Syafi'i bilang, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, raih dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat, raih dengan ilmu. Itu kata Imam Syafi'i.
Kalau kita Isra Mi'raj biasanya ada pengajian dibacakan oleh tilawah, itu adalah bilang dalam surah Al-Imran, barang siapa yang ingin dunia nutihi minha, kata Allah. Wa man aradal akhirah nutihi. Jadi akan diberikan, silakan mau cari dunia. Kalau saya punya saran sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, carilah dua-duanya. Kalau di masjid jangan berpikir bisnis. Kalau di masjid tempat ibadah pikirkan kematian, supaya itu namanya profesional proporsional. Jangan di kantor pikir akhirat, tidak jadi terjadi. Kalau ini menurut siapa Umar, sahabat terkemuka, mertua Nabi. Umar itu mertua Nabi, sahabat sekaligus mertua Nabi. Dia apa? Karena istri beliau bernama Hafsah. Biasa hadis itu dijelaskan anak Hafsah ummul mukminin. Nah, itu berarti anaknya Umar, istrinya Nabi. Itu Umar bilang, mari dunia kakak kata isu abada. Carilah dunia masyarakat kau hidup selama-lamanya. Wa mali akhirat kakak katamu juga deh. Tuntut akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Ini tita Umar, bukan dari Nabi. Tapi kalau sahabat itu namanya hadis mauquf. Tapi bukan hadis dari Nabi, itu dari Umar. Namanya mauquf. Mauquf itu artinya Umar yang bilang, sahabat yang bilang, tapi disampaikan ke Nabi. Makanya Nabi biasa mengatakan ada namanya takrir, ada namanya sukuti, ada namanya qauli. Itu dalam hadis. Yang selanjutnya Ihsan tadi sudah ya. Kalau begitu selanjutnya saya kira cukup sekian. Sebelum saya akhiri, ada budaya orang Melayu biasanya kita berpantun. Kalau takut dilindung pasang, jangan berumah di tepi pantai. Kalau ada sumur di ladang, cakap di mana? Tidak ada. Mentang-mentang bukan artis. Ini rata-rata pencinta artis kayaknya. Tahu apa bedanya artis dengan ustaz?